sekalipun orang-orang yang ada di Roma menderita. Ada masanya di mana penderitaan itu berakhir. Ada orang percaya yang menderita karena nama Kristus. Harapan orang percaya dalam penderitaan. Dan ketika engkau berdoa dan engkau merasa bahwa engkau terbatas sekali, oh, di manakah Allah? Apa yang Allah lakukan kepada saya? Bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Tuhan selalu ada kemuliaan yang disediakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan kita ada hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, membawa setiap pujian-pujian kita, membawa setiap pengagungan kita kepada Tuhan, karena sebab Dialah Allah yang hidup, Allah yang layak menerima segala puji-pujian kita. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Seperti Engkau, setiap hari
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami selama sepekan yang telah kami lewati. Ada banyak hal yang kami alami, namun kami bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada hari ini, kami boleh ditolong oleh Tuhan, dan kami boleh datang ke hadirat Tuhan saat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa menyerahkan buat ibadah ini. Kami serahkan semua yang melayani, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan berkati setiap umat-Mu yang bersama-sama dalam ibadah hari ini. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Biar hati kami diliputi oleh sukacita surgawi, dan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita untuk puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan, karena Tuhan kita lebih dahsyat. Dia Allah di atas segala raja. Mari kita berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian satu kali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapannya, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bacakan ayat nas kita yang terambil dalam Roma pasal 8
ayat yang ke-18 sampai yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-39. Kita baca ya firman Tuhan secara bersama-sama. Kita baca firman Tuhan sampai yang ke-30. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-39. Kita baca ayat firman Tuhan ini dari 18 sampai yang ke-30. Selanjutnya kita lanjut dari ayat 37 sampai yang ke-39. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kalau sudah dapat semua, perikop di atas, pengharapan anak-anak Allah. 1-3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita lanjut ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita. Pada saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Elita Koy. Sebelumnya kita akan mengungkapkan pujian bagi nama Tuhan, bahwa Allah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini bagi nama Tuhan. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan
berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ketika kami ada di dalam situasi-situasi sulit dalam hidup ini, Engkau senantiasa hadir, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan perlindungan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami setiap hari di dalam pertolongan Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hidup ini di dalam pertolongan Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita masih ada bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua, dan ayat-ayat lainnya akan saya sampaikan di dalam khotbah sebentar. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat yang ke-37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema khotbah hari ini ialah pengharapan dalam penderitaan. Pengharapan dalam penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang berada di dalam situasi yang sulit di dalam hidup ini, kita tahu bersama bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus pasti adanya. Perhatikan apa yang baru kita baca tadi. Di dalam ayat 18, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan Paulus menulis surat ini
dengan beberapa alasan. Dia mau mengunjungi mereka yang ada di Roma. Paulus belum pernah datang ke Roma, dan dia mengirimkan surat ini, dia menulis surat ini karena dia ingin mengunjungi Roma. Dia ingin datang ke sana untuk memberitakan Injil di antara mereka, dan dia ingin memberikan karunia-karunia rohani kepada mereka. Itu bisa dilihat di dalam pasal 1. Paulus, kita tahu bersama bahwa dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia juga tahu bagaimana keadaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Roma. Paulus menulis surat ini di antara tahun 57 sampai 59 Masehi. Dan tentunya di tahun-tahun itu, pemerintahan Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat kejam, kaisar yang sangat bengis. Kaisar ini menindas orang-orang percaya. Kaisar ini menindas orang-orang Kristen. Dan banyak orang-orang Kristen saat itu yang mengalami penderitaan. Hidup mereka susah. Mereka ada di dalam pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Tetapi tentunya pengharapan mereka di dalam Kristus pasti adanya. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa sekalipun mereka menderita, sekalipun orang-orang yang ada di Roma menderita, tetapi pengharapan mereka di dalam Kristus pasti adanya. Ayat 18 jelas sekali Paulus menyampaikan sebuah hal yang penting. Dia berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada beberapa bentuk pengharapan orang percaya dalam penderitaan. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18, ada kemuliaan di balik penderitaan. Bentuk pengharapan orang percaya dalam penderitaan yang pertama ialah ada kemuliaan di balik penderitaan. Paulus sangat yakin bahwa sekalipun orang Kristen menderita, sekalipun orang-orang yang ada di Roma mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi Paulus yakin bahwa ada kemuliaan Allah yang disediakan bagi mereka. Ada kemuliaan Allah di balik semua penderitaan yang mereka hadapi. Itu sebabnya Paulus berkata, aku sangat yakin. Paulus yakin bahwa ada kemuliaan di balik semua penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Saudara, kalau kita memperhatikan kata yakin, maka di dalam bahasa asli kata yakin berarti sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kuat. Dan keyakinan Paulus ini didasarkan pada firman Allah. Paulus sangat yakin bahwa sekalipun orang percaya menderita, sekalipun orang Kristen pada masa itu mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, tetapi Paulus sangat yakin bahwa mereka akan menerima kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah di balik semua penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keyakinan iman orang percaya, kalau kita berbicara tentang keyakinan Kristen, maka keyakinan iman orang percaya, keyakinan Kristen bukan didasarkan pada logika, bukan didasarkan pada prediksi, bukan didasarkan pada kekuatan dan kemampuan pribadi, tetapi keyakinan orang percaya bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Keyakinan itu didasarkan pada firman Allah. Itu sebabnya Paulus sangat yakin bahwa sekalipun mereka menderita, bahwa sekalipun mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar, tetapi di dalam Tuhan selalu ada kemuliaan yang disediakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang terjadi pada masa Nero, maka ada banyak orang percaya yang dianiaya. Ada banyak orang percaya yang dibunuh. Ada banyak orang percaya yang mengalami hal-hal yang sukar di dalam hidup mereka. Ada sebagian orang percaya yang dipaku pada kayu salib. Mereka menyiram tubuh orang percaya dengan aspal dan membakar. Ada banyak orang percaya yang kemudian dilemparkan ke dalam gua singa. Ada juga sebagian orang percaya yang ditangkap. Tubuh mereka dililit dengan kulit hewan dan kemudian diadu dengan anjing-anjing yang kelaparan. Dan kemudian anjing-anjing itu menerkam, memangsa, menghancurkan tubuh orang-orang percaya. Mereka mengalami penderitaan dan akhirnya mereka meninggal. Tetapi sekali lagi Paulus berkata, aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara kekasih, ketika kita bicara tentang keyakinan, maka perhatikan di dalam ayat 11, di sana dikatakan, ayat 19, di sana dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Menariknya saudara kekasih, ketika Paulus bicara tentang penderitaan, Paulus menghubungkan penderitaan itu dengan sakit bersalin. Kita tahu bersama apa yang dimaksudkan dengan sakit bersalin. Kalau seorang ibu yang mengandung bayinya kurang lebih 9 bulan, dan setelah 9 bulan, kurang lebih 9 bulan, dia akan melahirkan bayi itu. Memang waktu dia mengandung bayi itu, dia masuk di dalam situasi yang sangat sulit. Ada banyak penderitaan yang dia hadapi. Tetapi ketika dia melahirkan bayi itu, dia sungguh-sungguh bersuka cita melihat bayi yang ada di dalam kandungannya itu dilahirkan. Dan Paulus menggunakan istilah sakit bersalin ini untuk menghubungkannya dengan penderitaan orang percaya. Paulus ingin menjelaskan bahwa penderitaan orang percaya hari-hari ini tidak lebih dari sakit bersalin. Artinya ada tenggang waktunya, ada masanya di mana penderitaan itu berakhir. Sebab Tuhan campur tangan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada kemuliaan yang disediakan bagi kita, selalu ada pertolongannya. Dan itu sebabnya Paulus sangat yakin. Keyakinannya bukan berdasarkan pada pikirannya, bukan berdasarkan pada kekuatannya, bukan berdasarkan pada kemampuannya, tetapi keyakinan Paulus bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan orang percaya. Karena dia tahu firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan yang menguatkan dia, firman Tuhan yang meneguhkan imannya bahwa pasti ada kemuliaan di balik penderitaan yang dia hadapi. Karena itu saudara kekasih, di dalam ayat 19 tadi saya sudah baca, Paulus berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata menantikan di situ di dalam bahasa asli dipakai satu kata apokapadokia, artinya semangat untuk berharap, semangat untuk menanti. Mengapa orang percaya harus memiliki semangat untuk berharap? Mengapa orang percaya harus memiliki semangat untuk menanti ketika mereka ada di dalam penderitaan, ketika mereka ada di dalam kesulitan-kesulitan hidup? Karena ada kepastian di dalam Kristus. Karena firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa di balik penderitaan orang-orang percaya selalu ada kemuliaan yang disediakan Allah bagi mereka. Perhatikan di dalam ayat 17 pasal 8, di sana dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus bicara tentang kemuliaan, ketika dia bicara tentang kemuliaan di balik penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, maka Paulus sedang berbicara tentang kehidupan bersama dengan Bapa di surga. Dia melihat bagaimana orang-orang percaya saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia melihat orang-orang percaya yang ada saat itu di Roma, yang sedang ada di dalam kesulitan hidup karena mereka ada di dalam intimidasi, di bawah intimidasi, di bawah tekanan orang-orang yang berkuasa saat itu. Bahkan tadi saya sudah sebutkan, ada yang mati, ada yang diperlakukan secara tidak wajar sampai meninggal. Tapi Paulus menguatkan mereka. Paulus berkata bahwa ada kemuliaan,
Ada kehidupan bersama dengan Bapa di surga bagi orang-orang yang percaya, yang menderita, yang karena penderitaannya mereka harus mati, mereka harus meninggal. Ada kemuliaan yang disediakan bagi mereka semua. Itu sebabnya Paulus katakan, aku sangat yakin, karena di balik semua penderitaan ada kemuliaan yang dinyatakan bagi kita, bagi mereka, bagi setiap orang percaya. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup, kalau hari ini kita sedang mengalami berbagai macam hal yang membuat kita susah, kalau hari ini kita sedang menderita karena Kristus, kalau hari ini karena kita sebagai pengikut Kristus kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik, tidak wajar, percayalah dan yakinlah bahwa ada kemuliaan yang disediakan bagi kita semua. Kalau ada orang percaya yang menderita karena nama Kristus, ingat, ada kemuliaan yang disediakan bagi mereka. Hidup bersama dengan Bapa di surga, itulah kemuliaan yang disediakan bagi kita semua. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang pengharapan di dalam penderitaan, perhatikan di dalam ayat yang ke-26. Di sana firman Tuhan berkata kepada kita semua, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, bentuk pengharapan orang percaya dalam penderitaan. Yang kedua, Roh membantu dalam segala kelemahan kita. Roh membantu dalam segala kelemahan kita. Berbicara tentang kelemahan di sini, kelemahan ini berhubungan dengan ketidakberdayaan, berhubungan dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, berhubungan dengan kesusahan-kesusahan, berhubungan dengan mungkin sakit penyakit yang dihadapi oleh orang percaya, yang kemudian merenggut nyawa orang-orang percaya, yang membuat hidup orang percaya susah. Paulus ingatkan, Paulus memberikan nasihat bahwa Roh membantu kita, membantu orang percaya dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, ketika kita ada di dalam situasi yang lemah, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam sakit penyakit yang kita alami, di dalam berbagai macam pergumulan, tantangan-tantangan hidup yang kita alami, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita menjadi tidak berdaya. Dan karena kita menjadi tidak berdaya, kadang-kadang kita juga susah untuk berdoa. Dan kalaupun kita berdoa, kadang-kadang ungkapan kata-kata kita di dalam doa sangat terbatas. Kita tidak bisa menyampaikan seutuh, seluas mungkin kepada Dia, kepada Allah, kepada Bapa di surga. Dan itu sebabnya Paulus berkata, Roh membantu kita dalam segala kelemahan. Saudara, ketika kita ada di dalam situasi-situasi sulit ini, saudara dan saya harus tahu bahwa Allah yang menempatkan Roh-Nya di dalam hidup kita, di dalam hati kita, Roh Kudus itulah yang akan membantu saudara dan saya untuk menyampaikan setiap pergumulan-pergumulan doa kita, menyampaikan setiap beban-beban doa kita kepada Dia dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa ketika saudara dan saya ada di dalam situasi sulit, masalah, ketidakberdayaan, sakit, penyakit, lalu saudara dan saya sudah mulai berhenti berdoa dan tidak lagi berdoa kepada Allah. Kita harus berdoa, sekalipun sulit sekali. Sebab ketika kita berdoa itu menunjukkan tentang ketergantungan kita, sandaran kita kepada Allah. Kita bergantung, mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa sekalipun kita ada dalam situasi sulit. Kita harus menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Allah. Sebab kita tahu bersama bahwa sekalipun kita berdoa di dalam ungkapan kata-kata yang terbatas, tetapi Roh yang menyelidiki hati kita, kata ayat 27, Dia yang mengungkapkan semua keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Bapa di surga. Dan itulah pengharapan orang percaya di dalam penderitaan, bahwa Roh membantu kita dalam segala kelemahan. Roh membantu kita menyampaikan setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita untuk menyampaikan semua apa yang ada di dalam isi hati kita kepada Bapa di surga. Itulah pengharapan orang-orang percaya ketika mereka menderita.
Itulah pengharapan orang-orang percaya ketika mereka berada di dalam ketidakberdayaan. Itulah pengharapan orang-orang percaya ketika mereka berada dalam kesusahan. Roh yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, Dia menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa di surga. Karena itu saya mau berkata kepada kita semua, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, dan ketika engkau berdoa dan engkau merasa bahwa engkau terbatas sekali menyampaikan semua isi hatimu kepada Allah, ingatlah bagian firman Tuhan ini, bahwa Allah yang menempatkan roh di dalam hidup kita, Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam hati kita, Dialah yang membantu kita untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan kepada Bapa di surga. Yang ketiga, saudara kekasih, di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-20, pengharapan orang percaya dalam penderitaan. Yang ketiga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengharapan yang ketiga ialah ada rencana indah dari Allah di balik semua peristiwa yang kita hadapi. Ada rencana indah dari Allah di balik semua penderitaan yang kita hadapi. Menariknya Paulus berkata bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam semua penderitaan yang saudara dan saya hadapi. Allah turut bekerja dalam semua masalah-masalah yang saudara dan saya sedang hadapi. Allah turut bekerja dalam semua pergumulan-pergumulan yang hari ini mungkin sedang kita tanggung. Allah turut bekerja dalam semua tekanan-tekanan hidup yang sementara ini kita alami. Allah turut bekerja. Kata turut bekerja ini menunjukkan bahwa Allah tidak pasif. Allah tidak tinggal diam. Dia peduli, Dia care dengan saudara dan saya. Dia memiliki rencana yang indah di balik semua penderitaan, semua situasi sulit, semua masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Dia tidak tinggal diam, tetapi Alkitab berkata Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu kalau saudara sedang ada masalah, kalau saudara sedang ada pergumulan, jangan saudara berpikir bahwa Allah tidak mendengar doa saudara, Allah tidak care kepada saudara. Oh, di manakah Allah? Apa yang Allah lakukan kepada saya? Ingat bagian firman Tuhan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di balik semua situasi sulit yang saudara dan saya hadapi, di balik semua penderitaan yang saudara dan saya hadapi, Allah turut bekerja di dalamnya. Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Roma yang mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami masalah. Dia mau berkata kepada mereka, sekalipun kamu sedang menderita hari ini, sekalipun kalian sedang mengalami kesusahan hari ini, tetapi ingat Allah ada di dalam semua masalah saudara. Allah sedang ada di dalam semua pergumulan-pergumulan saudara. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Roma. Dia katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita semua yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah pengharapan orang percaya ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Itulah pengharapan orang percaya ketika mereka sedang ada di dalam berbagai macam penderitaan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mencintai Tuhan, bagi kita yang hidup dekat dengan Tuhan, bagi kita yang senantiasa berserah kepada Dia, bagi kita yang senantiasa mengandalkan Dia, bagi kita yang senantiasa hidup bersama-sama dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang pengharapan dalam penderitaan, perhatikan di dalam ayat 31 sampai 39, bentuk pengharapan orang percaya dalam penderitaan, yaitu ada pembelaan dan kemenangan dari Tuhan. Ada pembelaan dan kemenangan dari Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat itu, ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, ketika saudara dan saya ada di dalam situasi yang sulit, ketika kita ada di dalam berbagai macam penderitaan hidup kita, ingat bahwa ada pengharapan dari Allah, pengharapan di dalam Kristus. Pengharapannya ialah bahwa ada pembelaan dan kemenangan yang diberikan Tuhan. Ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang di Roma, orang-orang percaya di Roma sedang ada di dalam penderitaan yang sangat sulit. Penderitaan yang luar biasa. Mereka dianiaya, mereka diperlakukan secara tidak wajar. Ada yang dibunuh, ada yang dianiaya, ada yang dilemparkan ke dalam gua singa. Banyak hal yang mereka alami. Tapi Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma bahwa ada pengharapan di dalam Kristus, bahwa Allah pasti memberikan pembelaannya. Ada pembelaan dan kemenangan yang diberikan Allah. Saudara, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena sekalipun kita ada di dalam situasi yang sulit, ingat bahwa Dia tidak pernah jauh dari saudara dan saya. Dia selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Sekalipun ada tantangan, Dia hadir di tengah tantangan saudara dan saya. Dia selalu ada untuk merangkul kita. Dia menolong kita. Dia tidak membiarkan semuanya itu terjadi di luar batas kemampuan kita. Tetapi Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Itu sebabnya di dalam ayat 37 Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada janji kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sekalipun ada masalah-masalah yang kita hadapi, sekalipun ada pergumulan yang kita hadapi, selalu ada pembelaan dan ada kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan membela kita. Kalau ada orang-orang yang berniat menghancurkan kita, Tuhanlah menjadi pembela kita. Dialah pemelihara kita. Dia yang memberikan kepada kita kemenangan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Itulah pengharapan orang-orang percaya. Itulah pengharapan orang-orang percaya yang ada di dalam berbagai macam tekanan, yang ada di dalam berbagai macam penderitaan, yang ada di dalam berbagai macam kesulitan. Bahwa Allah ada, Allah hadir untuk membela, Allah hadir untuk memberikan kemenangan, Allah hadir untuk memberikan kekuatan. Itu sebabnya kita bersuka cita, karena Dia sungguh-sungguh memelihara kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bagian firman Tuhan ini, bahwa dalam situasi sulit kita, dalam berbagai bentuk tekanan yang kita hadapi, dalam berbagai bentuk penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini, ingat Allah selalu hadir. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Dan Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara adalah pemenang, saya adalah pemenang, kita adalah orang-orang yang menang karena Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Itulah sukacita terbesar kita. Itulah sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita bersyukur karena Dia ada. Kita senantiasa dapat menang atas setiap masalah, pergumulan, tantangan, dan setiap beban-beban hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, bahwa di dalam setiap penderitaan, masalah, pergumulan, beban yang kita hadapi, selalu ada harapan, selalu ada pengharapan dari Allah. Allah selalu memberikan pengharapan yang terbaik bagi kita. Dan kita bersyukur karena Dia ada memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada harapan di dalam Kristus. Kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi masa-masa sulit, kami sungguh percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus pasti adanya. Kami akan melihat kemenangan, kami akan menikmati kemenangan, karena Tuhan yang memberikan semuanya kepada kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita dapat menjadi penuh
menjadi berkat dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian bagi nama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah satu-satunya yang kita andalkan. Dan kita percaya Tuhan ada di dalam hidup kita, dan selamanya kita mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Aku
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Kami berdoa Bapa, menyerahkan buat setiap umat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka 1 minggu ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan. Yang bekerja Tuhan tolong, yang berbisnis Tuhan tolong, yang melakukan berbagai kegiatan di rumah Tuhan juga memberkati. Berdoa menyerahkan buat setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu, pergumulan untuk pendidikan, pergumulan-pergumulan untuk masa depan. Berserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai setiap umat-Mu. Tuhan kiranya akan memberikan masa depan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan menuntun perjalanan hidup umat-Mu di dalam setiap pergumulan-pergumulan. Kami percaya pasti ada kemenangan, pasti ada pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini sedang memiliki beban-beban khusus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sendiri akan menjamah, kiranya Tuhan sendiri akan menolong. Angkat setiap beban-beban umat-Mu, dan biarlah setiap umat-Mu boleh mengalami kemenangan dari Tuhan. Kami berdoa secara khusus menyerahkan buat situasi bangsa dan negara ini, situasi pandemi COVID-19 yang masih ada di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan akan hentikan penularan virus ini. Tuhan akan matikan virus ini. Dan Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, sehingga pada waktunya kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya iman, kami punya pengharapan di dalam Kristus, bahwa pada waktu Tuhan semuanya akan dinyatakan bagi kami. Semua yang terbaik, Allah turut bekerja di dalam semua situasi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap orang percaya yang mengasihi Engkau. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sekalian. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja itu, akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami semua, mulai hari ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami untuk masuk menikmati kemuliaan sorga. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.